Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jaminan mutu pangan. Industri pangan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berperan penting dalam pembangunan industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta perkembangan teknologi, inovasi produk olahan yang terus-menerus dalam hal seperti jenis, bentuk, kemasan, maupun teknik-teknik pemasaran secara terpadu. Industri juga dituntut untuk dapat menyediakan produk-produk pangan olahan yang menarik dengan mutu yang baik, bergizi, aman, serta memiliki harga jual yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perubahan kebiasaan makan, meningkatnya jumlah konsumen pangan khusus seperti penderita penyakit tertentu, manusia lanjut usia, dan lain-lain, serta kesadaran konsumen terhadap makanan sehat akan menjadi pendorong berkembangnya industri pangan. Program pengawasan mutu pangan ditujukan untuk melindungi masyarakat sehingga tidak mengonsumsi pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, mutu, gizi, dan bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dalam program ini tercakup yang pertama, pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan, kedua, pemberian label, ketiga, pelaksanaan sistem pengawasan makanan, serta penyusunan peraturan dan perundang-undangan menurut Wirakarta-Kusuma pada tahun 1997. Program pengawasan mutu pangan. Pangan harus berdasarkan suatu standar sehingga tidak merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Undang-Undang Pangan telah disetujui pada tahun 1996. Tiga pertimbangan yang digunakan dalam pembuatan Undang-Undang Pangan tersebut adalah: yang pertama, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kedua, pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan beragam sebagai persyarat utama kesehatan. Dan pangan sebagai komoditas dagang memerlukan sistem perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Permasalahan. Yang pertama, membanjirnya produk pangan impor menjadi bukti bahwa fenomena pasar bebas telah mulai berlangsung saat ini. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan yang akan mereka konsumsi bermutu aman, serta pada tingkat harga yang terjangkau. Industri pangan di Indonesia. Pada garis besarnya, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam industri pangan adalah aspek teknologi, penyebaran lokasi, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemasaran, dan ekspor, serta peningkatan mutu. Peran serta teknologi harus selalu didampingi kajian ekonomis yang terkait dengan faktor mutu. Walaupun faktor mutu akan menambah biaya produksi, peningkatan biaya mutu diimbangi dengan peningkatan penerimaan oleh konsumen. Di samping dapat menimbulkan citra yang baik dari konsumen, pengendalian mutu yang efektif akan mengurangi tingkat risiko rusak atau susut. Konsep mutu. Menurut Kramer dan Twig pada tahun 1983, menyatakan bahwa mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik, warna, tekstur, rasa, dan bau. Hal ini digunakan konsumen untuk memilih produk secara total. Yang kedua, menurut Gatchland, dalam pernyataan Hubeis, berpendapat bahwa mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berulang, seragam atau konsisten dalam standar dan spesifikasi, terutama sifat organoleptiknya. Konsep mutu. Menurut Juan, dalam pernyataan Hubeis, nilai mutu sebagai kepuasan atau kebutuhan dan harga yang didapatkan konsumen dari integritas produk yang dihasilkan produsen. Menurut Pardias, menurut mutu berdasarkan peraturan ISO DIS pada 802 pada tahun 1992 didefinisikan sebagai karakteristik menyeluruh dari suatu wujud, apakah itu produk, kegiatan, proses, organisasi, atau manusia, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Kramer dan Twig mengklasifikasikan karakteristik mutu bahan pangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik fisik atau tampak, meliputi penampilan, yaitu warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Menurut kinestika, yaitu tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Yang ketiga, pelapor, yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Karakteristik tersembunyi, yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Pengawasan mutu makanan. Pengawasan mutu merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dalam dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk. Pengawasan mutu sangat berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruang lingkup pengawasan mutu.
Pengawasan mutu mencakup pengertian yang luas, meliputi aspek kebijaksanaan, standarisasi, pengendalian, jaminan mutu, pembinaan mutu, dan perundang-undangan. Pengendalian mutu. North Base menyatakan bahwa pengendalian mutu pangan ditujukan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian mutu, yaitu penetapan standar atau pengkelasan. Yang kedua, penilaian kesesuaian dengan standar atau inspeksi dan pengendalian. Yang ketiga, serta melakukan tindak koreksi atau prosedur uji termasuk organoleptik. Jaminan mutu. Menurut Hubeiss, jaminan mutu merupakan sikap pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dengan bertindak secepat sedini mungkin oleh setiap orang yang berada di dalam maupun di luar bidang organisasi, bidang produksi. Pengawasan mutu merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajerial dalam penanganan mutu pada proses produksi, perdagangan, dan distribusi komoditas. Oleh karena itu, pengawasan mutu bukan semata-mata masalah penerapan ilmu dan teknologi, melainkan juga terkait dengan bidang-bidang ilmu sosial dan aspek-aspek lain, yaitu kebijaksanaan, pemerintah, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan ekonomi, serta aspek hukum dan perundang-undangan. Sekian akhir dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.